jurnalnya yang publisher-nya adalah Elsevier. Dan untuk abstraknya, langsung kami ambil dari jurnalnya di Swedia, sekitar 10% dari energi yang dipasok ke jaringan pemanasan daerah atau district heat network hilang melalui heat loss pada pipa distribusi. Pada geometri silindernya, disarankan untuk meningkatkan isolasi sedekat mungkin dengan pusat. Hal ini menghasilkan konsep pipa pemanasan daerah isolasi hybrid dengan kombinasi panel isolasi vakum di tengah atau insulasi, nanti kita ketahui juga, yang dijaga pada tempatnya oleh busa polyurethane. Pada konsep twin pipe yang dijadikan inti di jurnal ini, panel insulasi vakum menutupi pipa supply. Hal ini menciptakan profil suhu yang kompleks di atas bagian tersebut dan hasil yang diukur pada single pipe mungkin tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk mengevaluasi peningkatan insulasi hybrid pada twin pipe di laboratorium. Makalah atau jurnal ini memaparkan sebuah metode di mana dua alat pipa panas yang dijaga digunakan, satu batang pemanas untuk setiap pipa untuk mengukur heat loss dari pipa hybrid dan membandingkannya dengan pipa polyurethane konvensional. Pengukuran menunjukkan peningkatan kinerja thermal sebesar 12-18% untuk kehilangan total dan 29-39% untuk kehilangan dari pipa supply-nya. Ya, berikutnya ada pendahuluan. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam. Berikutnya ada pendahuluan. Pada tahun 2013 di Swedia, 10% pemasok energi ke district heating network atau jaringan pemanas daerah ini hilang selama pendistribusian panas atau heat distribution. Alasannya karena heat transfer atau perpindahan panas pada pipa distribusi. Pada riset ini menyimpulkan bahwa thermal performance dari pipa pemanas daerah sangat penting untuk faktor lingkungan district heating network. Pipa pemanas daerah sekarang umumnya menggunakan polyurethane foam untuk menginsulasi pipa pemanas daerah. Heat loss dari pipa pemanas daerah dapat dikurangi dengan menambahkan ketebalan insulasi pada pipa. Selanjutnya, panel instalasi vakum terdiri dari insulasi berpori untuk mengurangi kondisivitas thermal dengan purgas. Dalam bidang pembangunan, penggunaan material nanoporous dipakai sebagai material inti dengan konduktivitas thermal paling minimum. Konsep hybrid insulation pada pipa pemanas distrik digunakan untuk biasanya mayoritas bagian dalam menggunakan polyurethane foam menjadi panel insulasi vakum. Di Swedia, twin pipes sudah bisa digunakan pada pipa pemanas daerah, yang mana return pipe-nya diletakkan di atas supply pipe dalam insulasi yang sama. Penggunaan twin pipe sudah terbukti memiliki performa dan hasil yang lebih baik dibandingkan single pipe. Tujuan penelitian dari makalah ini merupakan pengembangan metode untuk menilai kinerja thermal twin pipe di laboratorium, dengan fokus pada perbandingan antara pipa konvensional dan pipa pemanas daerah dengan panel insulasi vakum yang tergabung dalam satu insulasi. Metode ini telah digunakan untuk membuat beberapa estimasi pertama dari kinerja satu set pipa pemanas daerah insulasi hybrid dengan pengaturan panel insulasi vakum yang bervariasi. Metode penelitian dalam makalah ini merupakan metode kuantitatif, eksperimental, dan analisis data ditambah dengan studi literatur. Baik, untuk hasil penelitian dari jurnal ini, disajikan penilaian kinerja thermal twin pipe pemanas listrik yang dimana merupakan inti penelitiannya.
dengan panel insulasi vakum atau VIP, Vacuum Insulation Pipe. Studi ini menemukan bahwa penggunaan VIP dalam insulasi pipa pemanas listrik menghasilkan pengurangan heat loss yang signifikan. Pengurangan heat loss ini ditemukan antara 12-18% untuk kehilangan total dan antara 29-39% untuk kehilangan pada pipa supply. Studi ini juga menemukan bahwa meningkatkan ketebalan VIP dari 10 mm menjadi 15 mm akan menghasilkan peningkatan kinerja thermal atau thermal performance sebesar 2%. Heating demand dari pipe-nya menurun dengan insulasi yang ekstra, yang mana mengakibatkan return pipe berada di lingkungan yang lebih dingin dan meningkatkan heat loss dari return pipe itu sendiri. Namun total heat loss berkurang dengan adanya panel insulasi vakum atau VIP tadi. Sampel dengan panel insulasi vakum menunjukkan peningkatan total kehilangan antara 12% dan 17%. Yang mana kontribusi terbesar terhadap peningkatan berasal dari kehilangannya pada pipa supply yang mana berkurang 29% hingga 39%. Masih dalam hasil penelitiannya, ini ada tabel dari pengamatan eksperimennya, yang dimana hasil dari perhitungan konduktensi atau conductance ditunjukkan pada tabel di atas. Model konduktasi dapat digunakan untuk mewakili performa thermal pipa. Dan dengan memisahkan suhu batas dari konduktansi, performa dapat diestimasi untuk batas apapun atau untuk margin apapun. Tabel yang bisa dilihat sekarang menunjukkan bahwa variasi dalam perkiraan heat loss itu bisa bervariasi hingga 9% tergantung pada suhu di mana konduktansinya diukur. Secara rata-rata, ini memberikan kesesuaian terbaik, menciptakan deviasi maksimum dalam aliran panas antara 5% dan 9%. Disarankan bahwa model konduktansi dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan beberapa ketergantungan suhu, yang mana secara keseluruhan artikel ini menyimpulkan bahwa VIP atau Vacuum Insulation Pipe dapat dijadikan metode yang efektif untuk meningkatkan performa thermal twin pipe panas daerah. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, makalah ini menyajikan hasil pengukuran pipa panas berpelindung pada pipa kembar, insulasi hybrid dengan panel insulasi vakum dan insulasi polyurethane. Pengukuran menunjukkan bahwa kehilangan panas total dari pipa berkurang 12-17% dengan panel insulasi vakum. Dan peningkatan 2 unit persentase dicapai ketika ketebalan panel insulasi vakum dinaikkan dari 10 mm menjadi 15 mm. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan rugi-rugi pipa suplai antara 29 sampai 39%. Namun sebagian hilang karena meningkatnya rugi-rugi pipa balik. Makalah ini juga membahas keterbatasan pengukuran dan memprediksi aliran panas dengan kesalahan kurang dari 3%. Kelebihan artikel. Artikel ini memiliki pembahasan yang detail lengkap mengenai topik yang dibahas, memiliki grafik dari beberapa topik yang bersangkutan dan grafik mudah dipahami, menggunakan banyak referensi sehingga pembaca dapat melanjutkan studinya dengan mudah. Kekurangannya, penggunaan citation berupa angka pada kalimat dalam isi jurnal menyulitkan pembaca untuk memahami maksud kalimat dan referensinya. 2. Penulisan model, perhitungan yang panjang dan detail, tidak menunjang dan terjelaskan dengan benar di bagian hasil dan diskusi. Kesimpulan tidak menjawab dan atau menjelaskan poin akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kurang lebih itu presentasi dari kami, itulah review jurnalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini akan dibuka sesi pertanyaan nggak ya, Pak Damora? Ya, bisa dibuka sesi diskusinya 2-3 pertanyaan. Baik, Pak.
Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ditunggu pertanyaannya. Saya boleh izin stop share screen ya, Pak? Ya, bisa dilakukan stop share screen-nya. Baik, terima kasih, Pak.
Ya, Alvaro, silakan. Mungkin sebelumnya izin bertanya, suara gue jelas nggak, Bal? Jelas-jelas. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya itu tentang apa konsep dari pipa pemanas jarak jauh dengan isolasi hibrida, sama mungkin gimana cara kerjanya untuk ningkatin kinerja thermal dari pipa tersebut. Mungkin itu aja pertanyaannya. Jadi konsepnya sama cara kerja untuk meningkatkan kinerjanya ya. Iya, Oke, terima kasih Alvaro. Kita catat dulu. ya, terima kasih kembali. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Untuk Alvaro, boleh minta NIM-nya nggak? Boleh. Berapa? 211 031 1043. Oke, kasih. Yang lain ditunggu ya pertanyaannya.
Oke, mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, kita jawab dulu pertanyaan dari Alvaro ya. Pertanyaannya, bagaimana konsep dari pipa pemanas jarak jauh ini dan bagaimana cara kerja untuk meningkatkan kinerja termal pada pipa tersebut? Jadi konsep isolasi hibrida pada pipa pemanas jarak jauh ini melibatkan penggunaan panel isolasi vakum di bagian tengah pipa yang dijaga oleh busa poliuretan di sekitar pipa. Dalam konsep pipa ganda, panel isolasi vakum ini menutupi pipa untuk mengirim dan untuk return, sehingga menciptakan profil suhu panas yang kompleks di sepanjang pipa. Konsep ini meningkatkan performa termal pipa pemanas jarak jauh dengan meningkatkan kemampuan isolasi, sehingga mengurangi kerugian panas yang dihasilkan oleh pipa tersebut. Apa terjawab, Mas Alvaro? Mungkin sudah terjawab mungkin ya dari pertanyaan saya. Terima kasih pada kelompok 1. Ya, terima kasih kembali pada Alvaro. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin satu lagi atau dua? Izin mau bertanya. Oke, silakan Ragas, Kak. Bagaimana model konduktansia membantu memperkirakan kinerja termal dari pipa pemanas jarak jauh ganda dan apa keterbatasannya dari model ini? Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana model konduktansia membantu memperkirakan kinerja termal dari pipa pemanas jarak jauh ganda dan apa keterbatasannya? Oke, sudah dicatat ya. Boleh minta NIM-nya, Kak? 033, Pak. Oke, makasih.
Oke, izin nanya dong. Ya, silakan Arya. Boleh nanya nggak, heating pump itu biasanya digunakan untuk apa dan pengaplikasiannya itu biasanya di mana gitu? Mungkin itu aja. Boleh diulang sekali lagi? Heating pipe itu biasanya digunakan untuk apa? Terus pengaplikasiannya itu biasanya ada di mana gitu. Oke. Arya boleh minta NIM-nya? 54 bal. Bal. 4. Oke, thank you. Oke, mungkin saya bisa menjawab dulu pertanyaan yang dari Ragaska tadi, bagaimana model konduksia untuk membantu memperkirakan kinerja termal dari pipa pemanas jarak jauh ganda, dan apa keterbatasannya. Mungkin model konduktasi digunakan untuk mempresentasikan performa termal pipa pemanas jarak jauh dengan dua pipa dengan memisahkan suhu batas dan dari konduktansi. Dalam model ini, pengukuran konduktansi dilakukan pada berbagai suhu untuk memperkirakan performa pipa dengan berbagai suhu batas. Di model ini memiliki batasan, yaitu tidak adanya ketergantungan pada suhu dan tidak memperhitungkan fluktuasi suhu pada pipa. Mungkin segitu aja jawabannya, para Gaska terjawab. Ya, makasih. Baik, untuk selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Arya. Tadi pertanyaannya, untuk heating pipe itu biasa digunakan untuk apa dan pengaplikasiannya untuk apa? Contoh pengaplikasiannya ya. Untuk pipa pemanas atau heating pipe itu umumnya digunakan dalam sistem pemanasan listrik, pemanasan daerah gitu, sistem pusat pemanasan daerah. Yang mana digunakan untuk mendistribusikan panas ke bangunan-bangunan. Biasanya ini, pipa pemanas digunakan di daerah yang, dingin. Contohnya, negara Swedia kayak di jurnal ini, atau negara-negara Eropa lainnya, terus, mungkin di Kanada, mungkin di Rusia, seperti itu negara-negara yang cukup dingin. Untuk contoh pengaplikasiannya itu termasuk pemanasan, rumah gitu ya, untuk pemanas rumah, pemanas kantor, dan, bangunan-bangunan industri.
Kurang lebih itu, Arya. Oke Pak, cukup Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu ya Pak Damora untuk sesi pertanyaannya. 3 pertanyaan kami dapat tadi. Ya, oke. Kemudian untuk yang tadi kelompok yang sudah melakukan presentasi, pertanyaan tadi dicatat ulang ya, maksudnya dicatat. Kemudian jawaban apa yang diberikan atau yang disampaikan dari kelompoknya dituliskan di slide PowerPoint. Lalu setelah semuanya dilengkapi, kemudian diupload di Google Classmate ya, atau di Google Classroom. Kemudian untuk kelompok berikutnya, untuk kelas AA, di sini ada kelas AA yang masuk nggak? Nggak ada kelas AA ya? Ya, kalau tidak ada, untuk di bagian akhir supaya materi tadi